Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Anak-anakku peserta didik kelas 7 MTS Al-Amin Banturung yang Bapak banggakan. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas hadis tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini masih menyambung pada kaitan materi sebelumnya, yakni hari ini adalah hadis tentang ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menerjemahkan hadis tentang ibadah yang diterima Allah, riwayat Al-Bazzar dari Ad-Dhahhak, dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan hadis tentang ibadah yang diterima Allah, riwayat Al-Bazzar dari Ad-Dhahhak, dan hadis riwayat Muslim dari Aisyah dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Nah, ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik, kita akan masuk pada hadis yang pertama, kaitannya tentang ibadah diterima Allah, yaitu riwayat Al-Bazzar dari Ad-Dhahhak. Bapak akan bacakan, silakan diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ana khairun syarikin, faman asyraka ma'i syarikan, fahuwa lisyariki, ya ayyuhan nasu, ahlisu a'malakum lillah, fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasa lahu. ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها لرحمه وليس لله منها شيء ولا تقولوا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. Nah, ini adalah hadis riwayat daripada Al-Bazzar. Baik, kita akan masuk pada terjemahannya. Nah, terjemahan daripada hadis yang pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah sebaik-baik sekutu. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan yang lain, berarti ia telah diserahkan pada sekutu itu. Wahai manusia, beramallah kalian dengan ikhlas karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang kecuali yang didasari dengan keikhlasan kepadanya. Dan janganlah kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi kekeluargaan. Perbuatan itu sesungguhnya hanya demi kekeluargaan, tidak sedikit pun karena Allah. Jangan pula kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi pemimpin kalian. Amalan yang seperti itu hanyalah untuk kehormatan pimpinan kalian, tidak sedikit pun karena Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, ini hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua, nanti setelah itu baru kita akan jelaskan tentang isi kandungannya. Hadis riwayat yang kedua daripada Muslim, yaitu dari Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Rawahul Muslim. Yang artinya siapa yang melakukan suatu perbuatan atau ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, ini dua hadis yang akan kita jelaskan pada hari ini ya. Kita akan masuk pada pembahasannya. Nah, isi kandungan hadis riwayat Al-Bazzar yang pertama tadi. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini
menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, jadi hadis yang pertama tadi itu adalah disebut dengan hadis qudsi, ya. Mungkin kalian bertanya, hadis qudsi itu apa? Nah, hadis qudsi ini berbeda dengan hadis yang langsung dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi ini adalah firman Allah yang dilafalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung daripada Allah, ya, kalamnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ciri hadis qudsi selalu di dalamnya seperti ada kata-kata atau bahasa-bahasa Al-Quran. Nah, dalam hadis qudsi tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah, maka secara otomatis orang yang menyekutukan Allah itu diserahkan kepada sekutunya. Nah, ini berarti segala resiko yang kita lakukan dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka akan menjadi resiko kita sendiri, baik resiko yang akan kita terima pada alam dunia maupun pada alam akhirat. Dan hadis ini juga menegaskan tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Jadi ketika beramal kita wajib ikhlas. Ketika beribadah harus ikhlas karena Allah. Artinya beramal dengan ikhlas hanya semata-mata kepada Allah. Karena keikhlasan adalah salah satu kunci diterimanya amal ibadah seorang hamba. Nah, anak-anakku sekalian, jikalau kita melaksanakan ibadah tanpa didasari keikhlasan, maka sesungguhnya amal kita itu akan ditolak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beribadah, kita harus melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah isi kandungan hadis yang pertama riwayat Al-Bazzar. Nah, sedangkan isi kandungan hadis pada riwayat Muslim yang kedua tadi, di sini adalah hadis ini sebagai penegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berbuat atau melakukan suatu amalan tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya tertolak atau tidak diterima oleh Allah. Dalam hal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tentu kita sering mendengar ada istilah bid'ah, ya. Nah, di sini dijelaskan bid'ah adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak sama dengan contohnya. Jadi dalam Islam ada juga dikenal dengan istilah bid'ah, ya. Sesuatu yang baru atau sesuatu yang diada-adakan. Yang di zaman Rasul itu tidak ada, lalu kita mengada-adakan, maka itu namanya bid'ah. Tapi tidak semua sesungguhnya bid'ah itu dilarang. Karena ada juga yang disebut bid'ah kategori yang hasanah, yang baik, ya. Yang mungkin tidak ada di zaman Rasulullah, tapi baik untuk dilakukan pada zaman sekarang ini. Kalau yang sayyi'ah itu adalah bid'ah yang dilarang. Karena apa? Khawatir apa yang dilakukan itu akan membuat kesesatan dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian dapat kita artikan bahwa ibadah merupakan manifestasi, ya. Manifestasi itu adalah penerapan dari keimanan seseorang. Maka ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilandasi keimanan dan keikhlasan hanya karena Allah dan sesuai dengan syariatnya. Nah, ini adalah penjelasan hadis yang kedua, yaitu riwayat daripada Muslim. Nah, sekarang kita berbicara tentang keterkaitan kandungan hadis tentang iman dan ibadah dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Jadi, hadis yang kita sampaikan pada pembelajaran sebelumnya tentang iman, ini kita kaitkan dengan ibadah. Jadi dalam fenomena kehidupan kita, yang pertama di sini adalah iman merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Jadi kalau tidak beriman, maka ibadahnya tidak diterima. Begitu pula sebaliknya, ibadah tanpa iman, maka sia-sialah semuanya. Nah, yang kedua, orang yang mengaku dirinya beriman harus dapat membuktikan
Bagaimana membuktikan? Melalui perbuatan yang bernilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, dia mengaku beriman, dia yakin adanya Allah, dia yakin perintah Allah adalah wajib. Contoh misalnya perintah Allah adalah salat, maka dia wajib membuktikannya dengan melakukan ibadah salat. Nah, ini kaitannya ya, iman dan ibadah. Kemudian yang ketiga, iman tanpa dibuktikan dengan perbuatan nyata berarti dusta. Ya. Dia mengatakan beriman, tapi segala perintah Allah diabaikan, berarti dia dusta. Atau bahasanya, dia beriman hanya secara lisan saja, tapi hatinya tidak. Nah, yang keempat, selain iman, amal ibadah harus diniati dengan ikhlas karena Allah. Karena ibadah yang dilakukan untuk selain pada Allah itu berarti syirik. Ya, kita tidak boleh menduakan Allah atau berlaku syirik. Nah, yang kelima adalah mendustakan niat dalam beribadah kepada Allah dan yang lain, maka amalnya tidak diterima Allah. Maka ketika beribadah niatkan lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya karena Allah, maka semua amal ibadah kita akan diterima Allah. Tapi kalau niatnya bukan pada Allah, maka tertolak segala amal yang kita lakukan. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ini materi yang kita sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Materi kita yang mulai dari pertemuan yang lalu yaitu tentang iman dan pada hari ini adalah tentang ibadah. Nah, anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi dengan mencari bahan-bahan referensi yang bagi kalian yang punya buku atau misalnya kalian browsing di internet ya tentang materi-materi kita hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.